Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 60, karya Via Raya. 3 bulan berlalu dan Iko Sagon masih belum menemukan Teona. Mual dan muntah yang ia alami pun semakin parah. Meski dokter pribadi datang ke rumah, tidak ada diagnosa apapun. Jadi, pria itu melewati hari-harinya seperti orang yang mengidam pada trimester pertama. 1 botol lagi, kata Iko Sagon sambil menunjukkan jari telunjuknya. Saat ini, ia berada di klub malam. Bahkan tidak hari ini saja dan setiap malam, pria itu akan menjadi penghuni tetap di sana. Awalnya, ia meminta anak buahnya dan sekretarisnya untuk memesan banyak botol minuman untuk persediaan di rumahnya, agar tidak perlu pergi ke klub. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat Iko Sagon menyerah. Pria itu memesan banyak botol minuman dan diantar ke rumah. Akan tetapi, ia kembali gagal karena sang ayah langsung menahannya dan membuangnya. Oleh karena itu, Iko Sagon akan berada di klub di setiap malamnya. Kenapa lama sekali? Kenapa minumanku tidak datang juga? Tanya Iko Sagon mengeluh. Ia memukul-mukul meja agar pesanannya segera diantar. Ini tuan minumannya, kata bartender. Iko Sagon mengangkat kepalanya dengan raut berbinar. Sudut bibirnya naik sempurna dan langsung meraih botol minuman itu. Tidak lama kemudian, ia langsung menenggak botol minuman itu dan langsung habis. Lagi, berikan aku soto botol lagi, ujar Iko Sagon sambil menghentak-hentakan botol ke meja. Bos, teriak Tiger melihat Iko Sagon jatuh pingsan karena terlalu banyak minum. Setiap malam, Tiger diberi tugas oleh Lakeswara untuk membuntuti Iko Sagon. Setiap malam pula, ia akan membawa bosnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pria itu lekas memapat tubuh Iko Sagon dan membawanya ke dalam mobil. Sebelum mengemudikan mobilnya, ia menatap sendu wajah bosnya. Bagaimana bisa pria setegas Iko Sagon bisa berakhir seperti ini? Namun, ia tahu jawabannya karena Teona. Karena rasa cinta dan penyesalan yang kian mendarah daging. Saya harap Nyonya Theo bisa segera ditemukan agar Bos Osa bisa kembali seperti dulu. Harap Tiger dalam hati. Setelah itu, ia mulai mengendarai mobilnya. Namun baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba ia mendengar suara batuk dan erangan kesakitan. Bos kenapa? Bos baik-baik saja kan? Tanya Tiger khawatir. Tidak biasanya Iko Sagon akan terbangun setelah mengonsumsi banyak minuman beralkohol. Biasanya pria itu akan pingsan bahkan setelah sampai di rumah. Karena batuk dan erangan kesakitan terus berlanjut, akhirnya Tiger menepikan mobilnya karena khawatir. Astaga bos Osa kenapa? Terkejut Lion melihat mulut Iko Sagon berlumuran cairan merah. Pekik Iko Sagon. Pria itu terbatuk sambil memegangi perutnya. Ya ampun bos, kita ke rumah sakit saja ya. Panik Tiger. Raut wajah Iko Sagon memerah dengan dibasahi keringat sebesar jagung. Mulutnya dan bajunya sudah banyak sekali bercak merah yang keluar dari mulutnya. Tidak, kita pulang saja, tolak Iko Sagon. Tapi bos, kata Tiger ragu. Bagaimana bisa ia mengantar bosnya pulang ke rumah dalam keadaan kacau dan tidak baik-baik saja seperti itu? Tidak ada kata tapi. Kalau aku bilang pulang, itu artinya kau harus mengantarku ke rumah. Serga Iko Sagon menggebu.
Meskipun saat ini pria itu sedang kesakitan, tetapi ketegasannya tidak pernah pudar. Suaranya sangat keras dan tegas, sama sekali tidak menunjukkan seperti pria yang sedang kesakitan. Padahal kondisinya saat ini bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Baiklah, Tiger menghela nafas berat dan kembali melajukan mobilnya. Akan tetapi, ia tidak tinggal diam dan diam-diam mengirim pesan pada Lakeswara. Sesampainya di rumah, sudah ada Lakeswara, Hexagon, Nonagon, dan Dr. Lukas. Mereka menunggu di depan pintu dengan khawatir. Lakeswara sudah bisa menebak apa yang terjadi pada putranya. Karena terlalu sering dan terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, maka penyakit tukak lambung yang putranya alami saat ini. Kenapa semua orang ada di sini? Apa ini kerjaanmu, Tiger? Tanya Iko Sagon dingin. Maaf bos, saya hanya khawatir saja, jawab Tiger dengan suara yang sedikit bergetar. Meski takut, tetapi ia tetap harus melakukannya demi kebaikan bosnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Iko Sagon, lalu siapa yang akan mengurus organisasi? Iko Sagon menghembuskan nafas kasar. Anak buahnya sudah memanggil orang tuanya dan ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, ia hanya bisa turun dan menerima omelan apapun yang akan orang tuanya lontarkan. Astaga, Osa. Hexagon berjalan tergopoh-gopoh menghampiri putranya. Kenapa kau jadi seperti ini? Sudah Mami ingatkan untuk berhenti minum-minum, tapi kenapa kau tidak mau dengar? Imbuhnya sambil membantu putranya berjalan. Meskipun sedikit sempoyongan, tetapi ia sudah sepenuhnya sadar. Jika bukan karena rasa sakit yang kian menjalar ke seluruh tubuhnya, mungkin saat ini ia masih tidak sadarkan diri. Osa baik-baik saja, Mi. Tiger saja yang terlalu berlebihan. Baik-baik saja bagaimana? Sudah jelas-jelas kau sakit, ujar Hexagon sewot. Ini hanya sakit biasa, Mi. Sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit kehilangan Theo. Balas Iko Sagon terdengar sangat menyedihkan. Lak, sentak Hexagon terkejut. Bagaimana bisa Lakeswara menyeret putranya dengan begitu tidak berperasaan? Memangnya ia tidak melihat bagaimana kondisi putranya saat ini? Tidak, Hexa. Selama ini aku diam karena kau selalu melindunginya. Kau lihat sendiri bukan seperti apa kondisinya sekarang? Lakeswara masih menyeret tubuh putranya masuk ke dalam rumah. Aku tahu, tapi tidak seharusnya kau bersikap seperti ini. Osa sakit dan kau semakin membuatnya kesakitan. Hexagon menitikkan air matanya tidak tega. Lalu aku harus bagaimana? Lakeswara menghempaskan tangannya hingga Iko Sagon terjerambab di lantai. Apa aku harus melihatnya mengakhiri hidupnya karena kecerobohannya sendiri? Apa itu yang kau mau? Tanyanya nyalang. Ia menatap istrinya dengan manik mata yang membola. Tidak, Lak, bukan itu maksudku. Kau hanya perlu lebih lembut menghadapi Osa. Dia sedang tidak baik-baik saja hatinya dan kau tahu itu. Balas Hexagon menggebu. Ia tahu dengan jelas bahwa putranya memang sulit dinasehati. Namun, ia tahu seperti apa rasanya kehilangan. Dulu, ia kehilangan Lakeswara hanya karena menikah dengan wanita lain. Akan tetapi, ia masih bisa melihatnya. Sedangkan Iko Sagon, banyak sekali kesalahan yang telah diperbuat pada Theona dan sekarang harus kehilangannya. Hexagon merasa rasa sakitnya dulu tidak sebanding dengan rasa sakit yang Iko Sagon rasakan saat ini. Sudahlah.
Tidak ingin membahas masalah itu lagi, Lakeswara memilih menyudahinya. "Sekarang kau bisa memeriksanya," kata pria itu pada Dr. Lukas. "Baik, Tuan." Dr. Lukas langsung membantu Iko Sagon beranjak ke sofa dan berbaring. Pria itu langsung memeriksakan kondisi Iko Sagon dimulai dari tanda vital terlebih dahulu. Kemudian ia mulai melakukan pemeriksaan selanjutnya. "Jadi begini, Tuan dan Nyonya." Dr. Lukas menatap Lakeswara dan Heksagon bergantian setelah selesai memeriksakan kondisi Iko Sagon. "Ini sudah ketiga kalinya Tuan Osa mengalami hal seperti ini setiap bulannya. Apalagi sepertinya Tuan Osa tidak meminum obat yang telah saya resepkan. Jadi sebaiknya Tuan Osa dibawa ke rumah sakit sebelum terlambat." Melihat kondisi Iko Sagon saat ini, Dr. Lukas sudah bisa menebaknya bahwa Iko Sagon tidak pernah mengonsumsi obat yang telah ia resepkan. "Mami tenang dulu ya, Osa pasti baik-baik saja dan Theo juga sebentar lagi akan segera ditemukan," kata Nona Gon menenangkan. Ia merangkul bahu ibunya agar lebih tenang. Bagaimana bisa Heksagon tenang setelah mendengar apa yang telah Dr. Lukas katakan? Dari kalimatnya menunjukkan bahwa Iko Sagon dalam keadaan kritis. "Apa maksudmu berkata seperti itu, Dr. Lukas?" tanya Lakeswara dingin. Pada pemeriksaan pertama kali Tuan Osa merasakan nyeri di bagian perutnya. Kemudian semakin lama mulai menjalar ke leher dan punggung. Terlebih sekarang Tuan Osa mulai memuntah cairan merah. Bukankah sebelumnya Tuan Osa juga memiliki keluhan mual muntah dan tidak ada makanan apapun yang masuk ke dalam perutnya? Nah, sudah bisa dibayangkan bukan bagaimana keadaan Tuan Osa sekarang? Jadi, saya menyarankan agar Tuan Osa dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Jelas Dr. Lukas. Mendengar penjelasan Dr. Lukas, sontak tubuh Heksagon langsung melemah. Beruntung Nona Gon selalu setia memeluk ibunya. Sedangkan Lakeswara, pria itu menyugar rambutnya ke belakang sambil menariknya kuat-kuat. Ia pikir putranya yang sangat keras kepala itu tidak akan pernah hancur. Selalu berdiri tegap bagai rumput liar yang tetap berdiri dengan kokoh meski berkena teriknya matahari, derasnya air hujan, dan bahkan diinjak-injak sekalipun. Namun ternyata ia salah besar. "Tiger, bawa pria keras kepala ini ke rumah sakit," teriak Lakeswara memerintah. Tiger pun tergopoh-gopoh masuk ke dalam. "Baik, Bos Besar," tegas pria itu. Pria itu lekas menghampiri Iko Sagon yang sedang berbaring di atas sofa. Namun langkahnya langsung terhenti kala Iko Sagon menatap tajam padanya. "Jika dia tidak mau, maka biarkan saja dia menyesal. Nanti kalau kita menemukan Theo, kita nikahkan saja dengan pria yang lebih baik," ujar Lakeswara melihat sikap putranya terhadap anak buahnya. "Papi, apa yang Papi katakan barusan?" protes Iko Sagon langsung beranjak berdiri. Padahal saat ini ia sedang menahan rasa sakit yang teramat. Suaranya saja terdengar sedikit serak karena sakit. "Apa? Kenapa? Bukankah Theo berhak bahagia? Bukankah Theo berhak mendapatkan suami yang baik?" tanya Lakeswara nyalang. Osa bisa membahagiakan Theo dan Osa juga bisa menjadi suami yang baik. Jadi Osa mohon jangan pernah berpikir untuk menikahkan Theo dengan laki-laki manapun. Serga Iko Sagon menggebu. Jika hanya kebahagiaan, maka ia sangat sanggup memberi sebanyak apapun yang Theo inginkan. Jika hanya suami yang baik, ia juga bisa berubah menjadi suami yang baik. Benarkah?
Terus kenapa kau masih di sini bukannya pergi ke rumah sakit? Tanya Lakaswara tersenyum miring. Rencananya berhasil demi membuat putranya mau pergi ke rumah sakit. Baiklah, ayo Tiger, Dr. Lucas. Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Iko Sagon langsung melangkah menuju pintu keluar. Ia tahu seperti apa ayahnya. Apapun bisa dilakukan dengan mudah. Hanya dengan menjentikan jarinya saja, niatnya untuk menikahkan Teona dengan laki-laki lain bisa terlaksana. Apalagi memikirkan pria itu adalah Wolf. Rasanya akan sangat tidak rela melihat Wolf tersenyum bahagia karena menang mendapatkan Teona. Akhirnya, Iko Sagon melakukan pengobatan di rumah sakit dan dirawat selama 5 hari. Namun setelah sembuh, kebiasaan buruknya kembali lagi. Ia berpura-pura sudah berubah dan membeli minuman secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ayahnya. Hingga pada akhirnya, ia kembali dibawa ke rumah sakit lagi dan lagi. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.